suaminya itu selingkuh. Saya melihat Sanusi ini, dia itu selingkuh. Di mana? Kondisinya di mana? Saya melihat beliau ini di kafe. Dan Mbak memang ada hubungan sama dia? Ada. Klien kita kali ini adalah seorang guru silat, namanya Sanusi. Ya, dia ini pengen mencari istrinya. Awal mulanya kemarin istri saya menunjukkan foto ke saya. Foto? Iya. Foto siapa? Foto saya dengan seorang wanita. Sudah saya jelaskan, dia juga tidak mau mendengarkan saya. Marah-marah, bertengkar. Ya pokoknya menuduhnya kita ini selingkuh. Ini nikah udah lama kan katanya? Bukannya baru 6 bulan yang di email itu bikinnya 6 bulan kan? Iya emang. Oh baru nikahnya? Kok baru 6 bulan pernikahan istrinya sudah menghilang? Gak ada kabar sama sekali. Ini yang jadi masalah. Oke, kita bantu klien kita Sanusi ya di daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Kita menuju ke sana. Nah, kita udah deket nih tempatnya. Deket kelenteng katanya tempat latihannya. Itu konten apa? Kelenteng gitu ya. Oh, Sama. sama ya? Ah itu dia bang. Tuh. Yuk kita turun yuk. Nah, pas sampai di tempatnya, dia lagi latihan atau melatih anak-anak pencak silat yang ada di sana. Ini sih Pak. Apa kabar? Baik. Mas Sanusi ya? Iya. Iya. Adalah, ini Feli. Iya. Kita bisa ngobrol sebentar Mas? Di sebelah sana ya? Lebih adem ya? Itu aja. Bang Sanusi, ini kan kita udah baca emailnya. Ini gimana sih Mas ceritanya Mas? Bisa ceritain nggak? Awal mulanya seperti apa gitu? Awal mulanya kemarin istri saya menunjukkan foto ke saya. Foto? Iya. Foto siapa? Foto saya dengan seorang wanita. Fotonya gimana? Emang kenapa? Maksudnya emang fotonya yang bikin dia jadi guru gitu? Mesra gitu fotonya? Iya, besar. Iya, fotonya mesra, berduaan. Sanusi bilang dia tidak berbuat seperti itu. Waktu dia berusaha ngasih penjelasan sama istrinya, ternyata istri yang namanya Santi ini nggak terima. Ya kemarin pas sebulan yang lalu, saya pas baru selesai melatih teman-teman tadi. Pas pulang ke rumah, istri saya sudah tidak ada. Masalahnya nggak dia dapat foto itu dari mana? Udah nanya, cuma dia nggak mau ngasih tahu. Kok aneh nggak mau kasih tahu? Kenapa? Ya, dia nggak mau kasih tahu, itu harus dicurigain dong Mas. Kalau emang Mas bener ya. Waktu tunjukin fotonya ke gue sama Feli, gue juga ngeliat fotonya agak aneh. Tempelan, croppingan. Jadi seperti foto yang disetting. Emang fotonya romantis banget Mas? Gimana fotonya? Ini mas fotonya. Coba ini Mas fotonya. Iya. Ini. Iya. Gimana? Seksi maksudnya ini mah vulgar banget Mas. Tapi ini kayak coba deh lihat deh. Fer. Bentuk kepalanya kayaknya editan deh ini. Iya emang editan. Nah, terus berarti salah paham dong ini. Nah, kalau salah paham kenapa istrinya sampai sebegitu nekatnya pergi meninggalkan dia? Siapa nama istrinya Mas? Nama istri saya Santi. Santi. Mungkin sebelumnya udah beredar gosip gak enak kali tentang Mas deket sama siapa? Sebenarnya sih nggak pernah. Jadi tiba-tiba cuma foto itu aja? Nah tiba-tiba dengan foto itu timbullah masalah. Orang tuanya gimana Mas? Ya? Orang tuanya gimana? Mertua Mas? Nggak ada lagi. Maksudnya udah meninggal? Iya. Terus kakaknya, beradiknya mungkin adiknya? Kakaknya sih dia sih dekat dengan kakaknya. Kakak ipar saya. Cuma Siapa namanya? tinggalnya di Pontianak. Pontianak, siapa namanya? Namanya Yani. Yani. Udah pernah nanya sama Yani?
Kemarin udah pernah nanya, cuma dia bilang nggak ada. Malah kita dibilang nuduh kakaknya nyembunyiin dia. Kalau kita lihat dari cerita Mas ya, ada orang yang berusaha fitnah dan itu istrinya Mas percaya. Terbakarlah emosi cemburu, konfirmasi ke Mas, nyata Mas nggak ngaku, nah dia kemudian pergi kan? Iya. Berarti kan ada seseorang yang mengasihi foto itu. Tunjuk yang pertama datang ke rumah adik iparnya. Namanya adalah Yani. Oke, udah kalau gitu Mas ganti baju dulu. Kita mau kemana nih? Ke rumah kakaknya aja. Kakak saya iparnya masih ya? curiga, Mas. Oke, nanti tolong dibawain foto istrinya Mas, foto pernikahan kalian juga. Ya, terus kalau ada informasi yang lain, tolong kasih tahu ke kita ya. Oke, bentar ya Mas, saya ganti baju dulu. Oke, ganti aja Mas. Kita menuju ke tempat adik iparnya, kita panggil-panggil, nggak lama kemudian. Bentar aja deh. Sebelah mana rumahnya? Oh, itu. Permisi. Permisi. Salam. Sanusi ngapain kamu di sini? Kamu tuh nggak ada di sini. Emang aku tuh dekat sama dia, tapi belum tentu dong dari sini. Kamu kan suaminya. Saya udah cari kemana-mana, tapi tidak ada. Nggak ada. Istri kamu Iya, nggak ada iya. di sini. Ih, sebentar. Sabar dulu Mbak, ini sabar dulu dong Mbak. Ini kita mau nanya nih Mbak. Iya. Ini kan Mbak tahu Mbak istrinya ini udah pergi udah lama banget. Mbak tahu nggak masalah ini? Nah, masalahnya di sini, Mas. Kita nggak tahu kalau istrinya itu nggak ada di sini ataupun di rumahnya. Nggak, Mbak tahu nggak kalau istrinya udah Nggak pergi? tahu. Nggak tahu. Emang nggak tahu sama sekali. Udah hampir sebulan loh, udah hampir sebulan kan? Iya. Sama sekali aku tuh nggak tahu istri kamu itu di mana. Pasti ada di dalam. Nggak ada, Sanusi. Nggak, maksud saya gini loh, Mbak tahu nggak kalau istrinya nggak pernah pulang? Nggak pernah tahu. Emang Mbak nggak pernah nyari? Masnya nggak pernah nyari? Dia pernah nanya kemarin. Tuh, Emang kamu nanya, tapi emang nggak ada istri kamu di sini kok. Nggak mungkin. Dia kan dekatnya sama Mbak. Nah, Mbak, jadi gini ceritanya, Mbak. Si istrinya itu pernah cerita sama aku kalau suaminya itu selingkuh. jadi ternyata di iparnya sendiri menganggap bahwa Sanusi ini yang salah, Sanusi ini yang selingkuh. Mana buktinya kalau gue selingkuh? Buktinya tuh aku dengar dari orang ya. Mana? Aku tahu kalau kamu tuh selingkuh sama cewek lain. Pantas istri kamu Orang pergi dari mana? rumah. Dari foto. Foto yang mana? Ada fotonya di HP orang. Iya. Udahlah, itu tipuan belaka aja. Masalahnya kan dia nggak pernah ngalamin hal itu, dia nggak pernah merasakan hal itu. Dia juga gak kenal sama perempuan itu, Mbak. Tapi, Mas, masalahnya di sini kalau emang dia nggak selingkuh, nggak mungkin dong istrinya pergi dari rumah. Makanya Mbak, ini didudukin baik-baik, ngomongnya baik-baik. Mana istrinya supaya dia bisa ngobrol sama istrinya. Udahlah, pasti ada di dalam kau ini. Dia bilang sama Yani, pasti istri saya ada di dalam rumah, pasti itu. Kejar. Kok dibilang nggak ada di sini? Udah, pasti ada di sini. Banti. Dia berusaha untuk melewatin belakang rumahnya, manggil-manggil Santi dan berharap Santinya keluar dari rumah itu. Udah, Mbak, keluarganya. Mending kalian pergi aja, Udah, Mbak. pasti ada sih. Pergi. Mbak, kalau misalkan nggak ada kan nggak ada masalah dia masuk ke rumahnya, kan rumah saudaranya kan. Ya, Mbak, maaf, masalahnya Mbak di sini saudaranya nggak bukan. ada. Iya, nggak ada kan nggak ada masalah. Adiknya kan? Iya, adik ipar kan? Adik. Iya, adik ipar masih saudara, masih keluarga kan ini. Iya, emang Mas, aku keluarganya. Tapi Ya, emang terus? aku nggak tahu kakak di mana. Iya, nggak apa-apa dong dia masuk. Ruginya apa buat Mbak? Saya nanya. Tuh, mungkin atau saya aja. Enggak, Nggak bisa, Mbak. ruginya Udah, apa buat mending Mbak? kalian pergi aja udah, Mas. Iya, Mas, makanya, pergi aja, maksudnya pergi aja, ruginya pergi apa aja, buat Mas. Mbak? Udah, Mas. Gitu, Mbak. Mending kamu pergi aja dari sini. Dia tahu pergi. dia cuma mau nyari istrinya loh. Emang nggak boleh nyari istrinya Mbak? Udah, Mas, mending pergi aja dari sini. Santai. Sanusi! Nggak ada di sini. Aku udah bilang tadi itu nggak ada di sini. Mungkin nggak ada. Nggak ada. Aku udah berulang Udah, kali pasti bilang ada. sama kamu nggak ada di sini. Buka.
Mbak. Udah pasti ada di dalam. Udah nggak ada. Mending Mas sama Mbak pergi dari sini. Iya, Mbak, ini kan dia cuman. Mbak, pergi. Mbak, ini kan dia. Tolong temuin mereka dong, Mbak. Tolong ya, jangan ikut campur urusan saya. Jangan ikut bantu. Jangan aja pergi dari sini. Udah di sana sih, Bego. Udah, bukan. Mana Santi? Yang ada malah diusir, nggak dapat apa-apa. Mbak, bisa nggak, Mbak? Mbak, Kita teriak-teriak gini dia pasti keluar. dia nggak ada di sini, cuman masalahnya si ini tadi nggak mau ngomong, nggak mau ngasih tahu gitu loh. Ya, kenapa keluarganya kayak gitu ya, nutupin? Emang dulu kalian dulu nikahnya direstuin nggak sih sama keluarganya? Direstui. Nah, terus kenapa jadi begini? Cuma nggak tahu tiba-tiba kayak gini. Oh, hubungannya baik gak sih sama adik ipar lo yang itu? Baik sebelumnya. Selain adik iparnya siapa? Keluarganya yang lain, tante, nenek. Ada nggak lo tahu? Tantenya. Tantenya? Siapa nama tantenya? Tante Indri. Ya Tante Indri berarti coba. Lu udah pernah nanya belum ke Tante Indri? Udah pernah nanya juga. Cuma bilangnya nggak ada juga. Sama kayak gini. Ya udah Mas, kita coba ke rumah tantenya, namanya Tante Indri. Kita menuju ke sana. Yuk kita coba ke rumah Tante Indri ya. Ya, Bibi ya, coba ke rumah Tante Indri, coba cek dulu ya. Di mana alamannya biar dicek sama tim. Gimana alamatnya? Di Jalan Ponorogo. Di Ponorogo. Ponorogo ya, Bibi ya. Ya, rumah Tante Indri ya. Oke, cek dulu ke sana ya. Yuk langsung yuk. Yuk kita langsung ke sana, yuk. Kan Tante udah bilang, Santi tidak ada di rumah. Pas sampai di rumahnya Tante Indri, kondisinya sama juga seperti di rumahnya Yani. Ibu maaf Ibu, masuk ke depan Ibu Nggak sebentar. mungkin. Tante maaf, Santinya keluar pasti sebentar ada di bisa? sini. Enggak sebentar Tante, iya. Ada apa ini? Enggak Tante, saya mau ngomong sebentar bisa nggak? Tante kan menerima tamu, seharusnya keluar sebentar Ini bisa ada nggak? apa ini kamera? Iya Tante gini, ya saya dimintain tolong sama Mas Sanusi. Dia ini pengen mencari istrinya. Iya, dia cuma pengen ketemu sama istrinya loh Tapi Tante. Santi tidak ada di rumah. Saya sudah jelaskan ke dia. Tantenya ini, Tante Indri ini sampai nangis loh. Dia matanya berkaca-kaca saking jengkelnya sama Sanusi loh. Kamu itu menikah baru 6 bulan, Sanusi. Iya, saya Sampai mau bisa-bisanya kamu selingkuh. Kapan saya selingkuh? Tante melihat dengan mata kepala Tante sendiri kalau kamu itu selingkuh. Sebentar, Tante coba ceritakan dulu awal mulanya seperti apa coba. Saya Awalnya seperti melihat, apa? Mas, saya melihat Kita lihat reaksi. Sanusi ini, Melihat? dia itu selingkuh. Di mana? Kondisinya di mana? Saya melihat beliau ini di kafe. Sanusi malah selingkuh katanya di sebuah kafe. Dan menurut Tante Indri, ia melihat sendiri kejadian itu. Di kafe? Sama siapa, Tante? Kapan saya ke kafe? Saya Saya nggak pernah ke saya kafe. juga terima foto-foto. Dia telah selingkuhin keponakan saya, Itu Santi. foto editan. Tante tidak percaya. Sekarang kamu ngapain lagi ke sini? Saya cari Santi. Bentar. Santi tidak ada di sini, Mbak. Bentar dong situ dulu. Terus Tante, jadi sebenarnya dia ini bener selingkuh Tante. Iya, saya melihat dengan mata kepala saya Bohong sendiri. itu Mbak. Udah lo diam dulu deh. Dia itu, Mbak, baru menikah 6 bulan. Iya, dia baru nikah 6 bulan. Tapi bisa-bisanya dia selingkuh. Itu keponakan saya, Mbak. Bagus sekali acting Tante ya. Bohong aja terus. Tante dari dulu emang udah gak suka kan sama saya? Diam dulu, bentar dulu. Iya, Ah. memang saya tidak suka sama kamu. Ingat ya, Sanusi, kamu itu udah miskin. Seharusnya kamu itu kerja dengan benar. Iya, saya Nyenangin tahu saya istri. miskin, tapi saya tetap cinta Dapat sama Santi. penghasilan yang lebih, biar kamu isi bisa nyenengin istri, Mbak. Udah, jangan. Santi! Sana. Sebentar. Ngapain kamu? Santi! Udah lah, Bu. Mas keluar Makanya dulu, kamu Mas tuh keluar. kerja dengan benar, Mas Sanusi. keluar, ini rumahnya orang. Mas. Sampai akhirnya gue tanya sama Sanusi. Waktu gue sama Feli bagi tugas, Feli pendekatan ke Tante Indri, gue pendekatan ke Sanusi, gue tanya sama Sanusi. Bentar, saya mau nanya nih sebenarnya Bohong, itu lu gimana bilang Tante. gue bohong. Enggak, lu bener nggak itu ngomong gitu? Hah? Itu bohong, Mas. Dia emang gak suka Mbak dengan saya miskin.
Karena saya cuma pelatih. Bukan kerja kantoran, bukan kerja gedongan. Kamu itu gak bisa nyariin istri. Kamu itu harus tahu diri, Sanusi. Tante Tahu diri. Jadi Aku orang yang sayang tahu dengan diri. Santi. Tante. Nggak pernah kudain dia. Ah, udah, mending kamu pergi. Tidak, di sini nggak ada Santi. Mending pergi dari sana. Sana Udah. pergi keluar. Keluar. Ini kamera apaan? Udah. Mbak, Santi! Tante! di kafe lo sama siapa? Nggak pernah saya di kafe. Bener. Iya. Kenapa dia bilang seperti itu? Kan udah saya bilang, Mas. Dia paling nggak suka sama saya, tante ini. Karena apa? Karena saya miskin. Saya cuma pelatih silat. Tapi jujur nggak pernah selingkuh. Jujur nggak pernah. Lu kalau misalkan diketemuin sama cewek itu, lu selingkuh atau enggak berani? Berani saya. Buat apa saya takut? Kenapa saya manggil kalian semua ke sini? Ntar deh, kayak gue butuh ngomong sama tante lo bentar deh. Mungkin baik-baik gitu, tante. Feli berusaha cari informasi sama Tante Indri ini dan disitulah kemudian tantenya cerita. Mungkin di sini tante bisa jelasin ke saya sebenarnya tuh ada apa. Tante kan nih yang deket banget sama Santi kan. Sebenarnya gimana tante? Gimana itu gitu? keponakan satu-satunya kesayangan saya, Mbak. Iya. Saya itu udah dianggap seperti mamanya sendiri. Mm-mm. Saya kecewa, Mbak. Saya sangat kecewa dengan Sanusi. Tante Indri cerita bahwa selama ini istrinya itu berusaha baik sama Sanusi. Istrinya ini berusaha ngertiin Sanusi. Istrinya ini berusaha terima apa adanya Sanusi walaupun gajinya pas-pasan. Tapi ternyata apa? Semuanya disebutkan di situ. Mulai dari Sanusi selingkuh, mulai dari Sanusi yang suka main tangan, mulai dari Sanusi yang nggak tahu diri. Istrinya dilantarkan begitu saja. Aku, Mbak, sedih banget, Mbak. Sekarang Santi sudah muncul. Ya, tante terima kasih. Tante udah mau berbagi sama saya. Jadi sekarang saya tahu yang sebenarnya gimana. Ya tante. Dan saya nanti bakal ngambil keputusan lagi untuk ini. Terima kasih ya tante. Udah, iya udah, makasih tante ya. Feli kemudian di situ keluar dari tempatnya Tante Indri dan kemudian dia marah sama Sanusi. Yaudah ini sekarang kalau lo emang pengen ditolong lo tunjukin sekali lagi. Lo bohongin kita semua di sini. Terserah kalian mau lanjut apa enggak. Feli langsung kabur ya. Dia udah males bantuin Sanusi, dia masuk mobil. Akhirnya di dalam mobil gue bilang sama Sanusi. Jadi kan ini kan sebenarnya ada kemungkinan gitu loh. Lo juga jangan tersinggung juga. Kan namanya kita ini kan mencari kebenaran. Gitu. Kita nggak tahu nih jujur mana yang benar, mana yang salah. Kalau Feli bilang lu selingkuh, ya lu melakukan sesuatu yang ternyata membuat bini lu nggak terima dan kemudian dia pergi, ya lu harus mengakuinya. Tapi beneran nggak selingkuh saya. Ya terus kenapa lagi istri lo sampai keluar dari rumah coba? Ya kan, gue sih tadi awalnya mikirnya kayak, oh ya udah, ya mungkin editan apa segala macem, sempet mikir kayak gitu kan. Cuma setelah tante lo begitu sampai nangis-nangis, dia juga nggak mungkin bohong, nggak mungkin ngarang dong, dia nangis loh. Dia segitu prihatinnya, segitu care-nya sama istri lo. Ya, tante saya itu kadang kan suka ngibul. Dia mau bolak-balikan fakta, bisa juga. Lo kok di sini aja lo bisa jelekin tante lo, gimana sih? Ya jelas-jelas saya nggak salah. Gimana saya nggak jelekin dia sih? Kok bisa jadi percaya sama tante saya? Ya emang gue percaya sama tante lo dibanding sama lo, soalnya lo aja dari tadi gelagatnya nggak ada yang meyakinkan. Kok jadi mau jokin saya sih? Bukan percaya sama saya? Kan saya minta bantu Mbak. Malah percaya sama tante saya sih? Iya jelas percaya sama tante lo tuh lebih jelas ngasih statementnya dibanding lo. Lo tuh dari tadi cuma bilang, enggak itu mereka bohong, mereka ngarang, cuma itu kan bela diri lo. Ya emang benar. Lo nggak ngasih bukti apapun kan, tante lo tuh ngasih bukti, lo nggak ngasih bukti apa-apa. Ya emang mereka ngarang-ngarang kok. Man, Gimana gimana Mbak sih nih man kliennya?
dong. Ini, aduh, Bibi mana sih? Vel. Dia berusaha keluar dari mobil, dia udah nggak mau ngebantuin Sanusi, dia udah marah di situ. Lu sana, lu kejar dong, lu minta maaf sana lu. Wah, ini yang bener yang mana, ini nggak jelas ini. Akhirnya dia berusaha untuk ngejar Feli, ya, untuk berusaha meyakinkan di situ. Lo ngapain ngikutin gue? Gue minta bantuan. Gue kan nggak mau ini sama lo, gue mau ngomong dulu sama sini, Web. Apa dia mau nyari siapa? Mau nyari istrinya yang salah tuh sebenarnya siapa? Istrinya. Istrinya yang salah? Iya. Kabur. Gimana sih? Lo nggak denger tadi cerita tantenya ngomong apa? Gue udah males banget, Web, bener deh. Kita jauh-jauh kesini tuh buat bantuin orang yang bener-bener serius, yang emang bener-bener butuh, yang bener-bener kehilangan. Coba lihat Gelagat, emang dia kayak kehilangan istrinya 1 bulan? Emang dia kayak kangen sama istrinya? Emang dia kayak ada peduli sama istrinya? Enggak kan? Dia biasa aja dong. Coba, lo gimana sih? Saya nggak merasa melakukan apa-apa. Terus kenapa perempuan bisa ninggalin rumah kalau lu yang tidak nyakitin dia coba? Lu nyakitin apa? Kalau misalnya lu nggak selingkuh, lu nyakitin apa? Lu main tangan sama dia? Nggak pernah. Bener lu? Bener. Lu kalau misalkan bohong, ketahuan, lu sama semua kru lu. Oke, saya siap. Bener lu ya? Iya. Jangan ngomong-ngomong doang lu. Buat apa saya takut? Coba kalau gitu lu ngomong ke dia. Lu buktiin ke dia ngomong. Jadi bentar deh, dia kan istrinya hilang sebulan kan? Iya. Istri lo hilang sebulan kan? Coba, emang kamu lihat dari tadi dia kayak kehilangan istrinya? Dia sedih, dia kangen istrinya. Enggak kan? Biasa aja kan dia? Ya ngapain gue manggil kalian semua? Kalau kenyataannya saya melakukan kesalahan. Mana tim risetnya sih mana? Ini Coba, Wibi udah di... Ini gimana risetnya nih? Jelas. gitu loh. Ini sekarang kok kayak gini gitu loh. Di sini datang jauh-jauh loh. Gue di sini emang posisinya nggak salah dan saya mau cari kebenarannya. Kenapa istri saya kabur? Jadi gimana? Masih mau bantu atau gimana ini? Lu nggak butuh bantuan? Ya udah nggak Kayak usah. gitu. Kalau lu begitu nggak usah, mending lah. Ayo balik ya. Vel, ini deh. Apa? Jadi gini, mungkin kita coba deh kasih kesempatan dia sekali aja. Kasih kesempatan sekali, kita buktiin dia bener nggak nih. Ternyata dia bohong, ya sudah langsung tinggal aja. Nah, apa sih? Apa yang bikin kita yakin kalau kita tuh harus bantuin dia apa? Ya Nggak tim ada. riset, kan kita selama ini percaya sama tim riset. Ternyata Iya, tim oke, risetnya tapi- berapa kali begitu. Iya bro, itu benar bro. Gua kalau misalnya musuh itu kan nggak sembarangan gitu loh. Kita di Singkawang, nggak mungkin gua. Ya kan? Gua nggak tahu kalau bisa kejadiannya tante yang ngomong kayak gitu, adik Pari ngomong gitu. Kita semua emang nggak pernah tahu bakal kejadian apa, karena yang kita terima tuh cuman email. Cuma maksudnya diteliti banget gitu loh. Jadi gimana ini? Ya udah, ini kan ya kalau bilang ini di tengah jalan, kita bantuin dia kan. Jadi gue udah bilang sama dia, lu serius lu kan? Dia nggak bohong bang. Ngapain gue manggil kalian katanya? Banyak kok yang begitu manggil kita cuma buat cari perhatian doang. Mana dia sekarang? Udah, gue panggil lagi ya. Bro, lo nggak bohong, lo serius kan? Kalau lo sampai nggak serius gimana? Ya kalau saya sampai nggak serius sih, saya siap aja mau diapain. Ya kalau gue sih lebih apa ya? Gue lebih minta dia itu jujur apa adanya. Saya udah jujur sejujur-jujurnya, demi Allah. Saya nggak pernah ngelakuin selingkuh atau main serong. Makanya saya manggil tim-tim ini ke sini. Supaya saya tahu. Bantu aja lah ya. Ini udah tengah jalan ya. Ini kan sebenarnya tadi Feli kan nggak percaya kalau dia, ya kan, kalau dia tidak selingkuh. Feli nggak percaya kalau dia nggak main tangan, ya kan. Nah cuma di sini kan itu kan, kalau gue lebih
minta ke dia untuk jujur. Yakinkan ke Feli, yakinkan ke tim kita bahwa dia nggak ngelakuin itu. Memang benar, udah jujur ini mas. Jujur bener? Udah jujur. Sumpah? Sumpah demi Allah. Tuh Fel, dia ada sumpah tuh. Demi Allah, Fel. Ya. Ya udah minta maaf ke Feli, Fel, nih Fel. Coba deh, Fel. Mbak, Udah. maaf lah Mbak ya. Please forgive me. Please. Udah nggak usah basa-basi minta maaf. Ayo kalau mau lanjut cepetan sekarang. Udah nggak usah lama deh kalau mau lanjut ayo berangkat. Ya Mbak, please. Udah masuk kak? Udah masuk. Akhirnya kita ajak Sanusi untuk naik mobil, kita menuju dan mencari di mana tempat tinggalnya cewek yang bernama atau cewek yang ada di foto itu. Saya ingat sama foto ini, sama cewek ini. Dia pernah saya bantuin. Foto yang mana sih? Yang lo bilang croppingan itu? Iya, foto yang tadi, yang cewek ini. Lo tahu siapa dia? Iya, saya tahu. Loh, Baru lo ingat. ngapain bilang dari awal nggak kenal ke kita? Iya, saya baru ingat, Mbak. Lah nggak mungkin lah baru inget tuh, buktinya lo tahu siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Yuni. Ya udah, berarti emang jelas lo kenal. Berarti lo emang ada hubungan sama dia. Ngapain nggak bilang dari awal? Itu udah Ya, jelas saya lo baru emang. ingat ini, Mbak. Nggak mungkin baru inget, ngeles aja cowok. Ternyata cewek itu kerja di sebuah salon dan Sanusi pun tahu salonnya di mana, bisa ditemuin di mana. Nah, gua sama Vela agak curiga di situ. Dia bilang ada hubungan, tapi kok sampai tahu salonnya di mana, kerjanya di mana coba. Ya udah kalau misalnya cuma teman, kita ketemu sama cewek itu, kita buktiin, kita nanya. Nggak usah aja lah, Mas. Loh, Nggak enak juga kita bawa kamera apa kayak gini mau ke tempat Enggak, dia. ini harus jelas, harus dibuktiin dong. Lo takut semuanya kebongkar? Iya. Ya bukan gitu, Mbak. Apa? Ya kan yang kita bahas ini kan istri saya. awalnya nih Sanusi nggak mau diajak ke salon. Awalnya dia berat banget, susah banget untuk diajak di salon. Sampai gue paksain dan gue bilang kalau lu nggak mau ke salon, nggak mau ketemu cewek itu, berarti lu bener-bener memang takut ketemu sama cewek itu dan lu ada hubungan sama cewek itu. Sekarang gini, udah nggak usah banyak ngomong. Kita ketemu sama dia, ya. Kita ketemu sama dia, nanti biar kita yang ngomong. Sampai lo salah ngasih alamat dan dianya nggak ada di situ, berhenti di situ langsung. Gue nggak mau bantuin lo. Iya. Udah, Fel, coba kita coba ikutin dia dulu. Ini mau lu seperti ini ya, kita coba ikutin. Ya udah, arah mana? Coba kasih tau bapaknya. Itu nanti lurus saja, Mas. Ada tikungan ntar belok ke kanan. Pas sampai di depan salon, kita turun dari mobil menuju ke salon itu. Cewek yang ada di foto itu begitu ngeliat Sanusi datang, dia langsung peluk Sanusi. Sayang, kamu kemana aja? Apaan sih sayang? Enggak, sebentar. Maksudnya apaan? Sebentar. Mana kameranya maksudnya apaan, Mbak? Mbak sebentar. Mbak yang perempuan yang ada di foto bukan? Mana handphone lo? Foto lo mana? Kamu mau nanya nih. Nah, ini Mbak. Kok? Iya beneran ini saya. Saya sama dia. Saya mau nanya, ini foto Mbak sama dia bukan? Iya sama dia. Saya sama dia. Pose begini. Iya. Dan sorry mbak, dan mbak memang ada hubungan sama dia? Ada. Kamu gila kah apa? Aku tuh udah punya istri. Tapi ada hubungan. Hubungan apa? Aku kemarin cuma nolongin kamu doang. Kamu depan kamera kayak gini. Saya kemarin cuma kamu nolong depan kamu kamera doang. kayak gini. Iya, kamu jahat ya. Apa? Jahat Kamu apa? Kamu kecewain aku. Saya udah punya istri. Iya. Dulu kamu bilang kamu gak sayang sama istri kamu. Kapan Kamu aku tanggung jawab bilang? sekarang sama aku, Kapan? iya. Kemarin aku Kamu cuma nggak nolong tanggung kamu jawab. doang.
Udah ini Berarti semua bener udah ini jelas, semuanya, ini nggak ha? usah diperpanjang. Buka lah semua di sini. Ngamuk di situ Feli. Dipikirnya nggak ada hubungan apa-apa, mana ini nggak ada hubungan apa-apa di situ. Feli nanya sama perempuan itu, kamu ada hubungan apa sama Sanusi? Mbak, jadi benar semuanya Mbak? Iya. Mbak ada hubungan sama dia? Bohong itu, Ada. Mbak. Lo diam. Kapan Mbak kejadiannya? Udah lama. Jadi kalian berhubungan sudah lama? Udah lama. Mungkin seorang perempuan seperti Feli ngelihatnya juga sensitif banget, bahwa itu hal yang fatal. Dan dia nggak bisa terima itu, dan dia bilang sama Sanusi saat itu juga, gue mau berhenti pencarian, gue nggak mau nolongin lu. Pergi Feli dari situ. Udah ya, di sini semua udah jelas dan kayak apa yang gue bilang sama lo di mobil tadi, gue gak akan melanjutin ini semua. Selesai carinya, selesai. Udah, Mbak. Jangan pergi, Bang. Udahlah, kamu sini aja. Udah masuk sana. Mbak. Mbak. Beneran itu cuma bohong doang, Mbak. Udah, gue gak mau lanjutin semua. Sampai di luar mobil gue pepetin dia keluar mobil. Gue di situ gue ancam dia. Lu ternyata bohong kan selama ini. Lu ternyata selama ini manfaatin kita kan. Lu ada main sama perempuan itu kan. Lu diam di sini. Gue ngomong sama lu ini. Maksud lu apa ini, ha? Lu mau bohongin kita semuanya? Saya nggak bohong, Bang. Gak bohong apa? Coba lihat tadi, ya. Mana lu buktiin dong kalau lu nggak bohong? Tante lu, ya, adik ipar lu, semuanya ngomong seperti itu. Dan sekarang ini cewek-cewek itu bilang lu di depan kita semuanya lu, di depan kamera semuanya. Coba lu buktiin ke gua dong apa ya alasan gua supaya bisa belain lu, mana? Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Gua udah maki-maki dia, gua udah marahin dia di situ. Akhirnya dia nangis. Dia netesin air mata. Dia bilang tujuan dia adalah cuman pengen mencari istrinya. Bisa berumah tangga kembali, bisa ngumpul kembali. Karena pada dasar dia sayang sama istri. Saya nggak tahu juga ngapa dia bisa kayak gitu. Saya nggak tahu lagi lo mau ngomong gimana lagi kan abang nih. Lu mending aku deh, lu bener kan selingkuh? Bang, aku nggak mungkin selingkuh, Bang. Aku udah mau bertahankan keluargaku aja. Karena aku udah sayang banget dengan istriku, Bang. Demi nama orang tua aku yang sudah meninggal, Bang. Aku pun rela mati hari ini kalau aku selingkuh, Bang. Gue jadi terenyuh di situ, dia nangis. Dia ngedobrok di bawah mobil di situ, duduk di tanah. Dia nangis, dia minta tolong sama gue di situ untuk ngebantuin dia. Bang, nggak tahu lagi, Bang. Harus gimana lagi, Bang? Saya udah nggak tahu lagi bagaimana. Bang, tolong aku, Bang. Aku udah nggak ada siapa-siapa lagi, Bang. Siapa lagi yang membantu aku, Bang? Tolongkan abang dengan tim sekalian. Gue bilang sama dia, gue cuma ngasih kesempatan sekali lagi. Ya, tunjukin bahwa lu benar. Ya. Akhirnya dia mau, gue bilang sama Feli, itu coba kasih kesempatan dia sekali saja, habis itu selesai. Awalnya Feli nggak mau, awalnya Feli menolak, tapi setelah gue bujuk akhirnya dia mau. Ingat ya, sekali dan nggak akan lagi. Kesempatan lo cuma sekali. Iya, Bang. Saya minta tolong sekali juga. Jadi kamu tolong kasih kesempatan dia sekali lagi. Saya nggak tahu lagi nih, Mbak. Mau minta bantu siapa lagi, Mbak? Gue di sini tetap mau lanjutin bukan karena gue percaya sama lo, tapi karena Mandala dan tim yang lain. Oke, Mbak. Makasih. Kita melanjutkan pencarian. Gue bilang sama tim, kita intai dulu dari awal salon ini nih. Kita intai di sana mulai dari sore sampai menjelang malam, sampai salonnya tutup kita intai di sana. Ada motor. Ada motor.
Kita ikutin awalnya ya, kemana dia pergi kita ikutin, kita pikir dia pergi ke rumahnya. Tapi ternyata dia menjumpai sebuah mobil di situ. Jauh bang. Lu tahu rumahnya di mana? Enggak bang. Hah? Bener. Tahu orang lo antar jemput kan? Keluarlah seorang laki-laki dari dalam mobil. Laki-laki itu keluar dari dalam mobil dan kemudian memberikan sebuah amplop kepada perempuan itu. Itu teman saya. Siapa temen lo yang mana? Yang cowok itu. Yang keluar dari mobil? Iya. Siapa namanya? Siapa namanya? Itu si Randy. Kok dia ngasih ini? Ngasih apa sih tuh? Kayak apa amplop ya? Udah Pak ikutin mobil ini Pak. Ikutin Pak, ikutin Pak. Tim Coba Pak. satu lagi coba suruh ngikutin yang perempuan itu. Iya. Hati-hati. Kemudian kita ikutin mobil tersebut. Kita ikutin mobil tersebut, jangan sampai lepas, kita intens. Ya lo Bibi. Ya lu lihat. Akhirnya mobil tersebut sampailah di sebuah rumah dan ternyata di depan rumah itu sudah menunggu seorang perempuan. Buru-buru orang yang ada dalam mobil itu keluar dan kemudian dia melangkah dan kemudian memeluk perempuan itu. Dan klien kita bilang, itu adalah istri saya, Mas. Itu istri saya. Hah? Buru-buru dia turun dari mobil, dia lari sekenceng-kencengnya, dia nggak terima Sanusi ini, dia dendam di situ, dipegang kerah bajunya Randy di situ, kemudian ditarik, dibanting Randy di situ. Kemudian dihajar habis-habisan Randy di situ. Dikebukin di situ sampai Randy nggak bisa apa-apa. Dan di situ anehnya, Santi ini malah belain Randy. Mau ngapa? Hah? Tega kau ya? Tega kau sama aku ya? Udah berapa hari aku nyari kamu? Sanusi akhirnya di situ dia minta penjelasan, kenapa kamu selama ini kok malah pergi meninggalkan rumah? Kenapa kamu selama ini kok nggak ada kabar sama sekali? Apa hubungannya kamu sama Randy? Apa hubungannya? Bilang aku yang salah. Kenyataannya apa? Kau dengan dia kan? Tega asli kau ni. Maafin aku. Aku sayang sama kamu. Tapi aku gak bisa lanjutin pernikahan kita. Aku minta cerai. Apa? Kita ini nikah baru 6 bulan. Kau udah mau minta cerai? Jawab, ada apa kau nih? Santi di sini bilang karena ekonomi, Mas. Aku gak bisa hidup sama kamu lagi. Kenapa? Aku gak mau hidup sederhana seperti kamu. Bukan aku miskin. Kebutuhan kita banyak, Bang. Percuma gaji aku sebulan sekali tetap dengan kamu. Bang, gak cukup, Bang. Aku tahu aku cuma guru silat. Sampai setega itu kau selingkuh dengan kawanku sendiri. Nggak gini caranya. Maafin aku.
nutupin apa? Nggak bisa. Aku udah telanjur malu di sini nih, aku udah telanjur malu. Aku nggak bisa hidup sama kamu. Maafin aku. Bilang dari awal pacaran kamu seperti ini. Aku lebih milih dia, Bang. Dia siapa? Randy. Saya mending sama Randy, Mas. Randy punya segalanya, punya penghasilan yang jelas di situ. Kaget di situ. Oh, Randy. Oh, Randy. Udah, Bang. Udah. Udah apa? Udah, aku pilih dia. Santi kemudian menarik Randy, kemudian dia kabur sama Randy di situ. Sanusi cuma bisa gigit jari. Ikhlasin semuanya. Yang penting abang udah berusaha semaksimal mungkin. Abang udah berusaha mencari kebenarannya. Abang udah berusaha mempertahankan rumah tangga abang. Ya, ini yang terbaik mungkin bang. Kalau diteruskan belum tentu itu baik buat abang. Istri abang lebih milih dia daripada abang. Segala sesuatu kan dibukakan sama Allah, dibukakan. Kebenaran akan terungkap semuanya. Sekarang abang lebih baik. Abang mulai menggapai masa depan lagi, benahin hidup lagi, meningkatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala, banyak istighfar. Yang benar hidup dengan benar. Insya Allah pasti ada jalan. Oke. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Inilah ya. Kalau untuk mencari jodoh, jangan terburu-buru. Ya, sholat istikharah, cari jodoh yang baik, cari jodoh yang benar-benar mau mengerti kita. Ya, istri yang baik ada istri yang solehah. Karena bagaimanapun juga istri yang solehah nanti akan mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita dan istilahnya mendoakan suami-suaminya. Ya, tapi kalau kita mempunyai seorang istri yang cuma mementingkan duniawi, yang cuma mementingkan materi, yang cuma yang berkelimang harta dan cuma berfoya-foya, naudzubillah min zalik. Suaminya yang akan rugi. Mungkin di saat suaminya banyak harta, maka istrinya akan bilang abang sayang. Tapi di saat suaminya tidak punya harta, maka istrinya akan bilang abang akan kutendang. Naudzubillah min zalik. Ya. Sekali lagi berpegang teguh agama, carilah istri yang sesuai dengan ya kriteria Nabi, yaitu istri yang kaya iman, kaya akhlak, ya kan, kaya agama, dan insya Allah ya kaya dunia. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.